Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafrin Marliansyah dengan nomor pokok mahasiswa 2050600009. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hubungan Sekolah dan Masyarakat, yaitu Bapak Arifin Ahmad SPD MPD, karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi yang sudah kami susun ini. Adapun topik yang akan kami bawakan pada siang hari ini yaitu konsep dan prinsip dasar, kedudukan dan juga fungsi hubungan masyarakat. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Anggela Lukita Dewi dengan nomor pokok mahasiswa 2050600025. Untuk mengefisiensikan waktu, kepada pemateri pertama yaitu Anggela Lukita Dewi dipersilahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan Humas. Kegiatan yang dilakukan oleh Humas menurut Sari dan Sugiarto pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung atau komunikasi tatap muka dan tidak langsung melalui media pers kepada pimpinan lembaga dan publik intern seperti dosen, guru, karyawan, mahasiswa, dan siswa. Yang kedua yaitu mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasi lembaga pendidikan. Dalam hal ini, Humas bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik intern dan publik ekstern, seperti menyampaikan informasi kepada pers dan promosi. Humas berperan sebagai pengelola informasi yang menyampaikan informasi penting kepada berbagai pihak dan melakukan promosi untuk meningkatkan kesadaran lembaga dan pendidikan. Yang ketiga yaitu menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya. Humas harus membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung capaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada syarat dasar Humas. Yang pertama yaitu ada kemampuan mengamati dan menganalisis persoalan. Yang kedua ada kemampuan menjalin hubungan dan suasana saling percaya. Contohnya yaitu Humas membangun hubungan dengan media. Humas bertanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan media, yaitu untuk saling percaya dengan wartawan, reporter, dan perwakilan media lainnya. Humas berkomunikasi dengan media secara jujur untuk memberikan informasi yang akurat. Dengan membangun hubungan yang positif, Humas dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan liputan yang positif dan memperkuat lembaga yang diwakilinya. Yang ketiga yaitu ada kemampuan menarik perhatian. Humas memiliki kemampuan untuk menciptakan konten atau pesan yang menarik, sehingga mendapatkan perhatian publik atau media. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan Humas. Yang pertama, pengumpulan atau perumusan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Jadi, untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan melalui aktivitas Humas sesuai dengan tujuan komunikasi dan memenuhi harapan audiens. Yang kedua, yaitu pesan disampaikan melalui media komunikasi, baik berupa media tatap muka ataupun media elektronik. Yang ketiga, melalui media komunikasi itu, berbagi pesan atau informasi disampaikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan Humas. Yang terakhir, yaitu agar komunikasi efektif, perlu adanya evaluasi agar dapat diketahui berhasil atau tidaknya komunikasi yang dilakukan oleh Humas. Maksudnya yaitu untuk menilai keefektifan komunikasi tersebut yang lebih baik terhadap target audiens dan tujuan Humas secara keseluruhan. Baik, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anda. Slide selanjutnya, ini saya akan memaparkan materi selanjutnya. Kedudukan dan peran. Menurut Irving Smith, Hogana, di dalam Sari dan Sugiarto pada tahun 2019, dalam artikel Public Relation, mengatakan bahwa fungsi manajemen sebagai peneliti dan penilai selera dan sikap masyarakat.
menyelaraskan kebijakan organisasi dengan kepentingan umum, serta merumuskan dan melaksanakan suatu program kerja untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Kemudian, kedudukan dan peran humas di lembaga pendidikan memiliki posisi yang strategis untuk membangun suatu opini publik ataupun melakukan kinerja sama dengan publik. Langkah yang harus diambil dalam mengembangkan kepercayaan untuk bekerja sama dengan masyarakat adalah dengan mengelola opini publik agar tercipta opini publik yang menimbulkan kesan positif masyarakat terhadap satu lembaga. Jadi singkatnya itu, peran humas ini sangat penting dalam satu lembaga organisasi karena humas merupakan jembatan penghubung antar masyarakat, antar publik internal dan publik eksternal atau bisa kita sebut antar organisasi dan juga masyarakat. Nah, peran humas di sini tidak hanya berkomunikasi dengan masyarakat, tetapi juga membangun citra baik antar lembaga, tetapi juga untuk membangun citra baik lembaga sendiri kepada masyarakat agar menimbulkan opini yang baik sehingga masyarakat mau bekerja sama dengan lembaga yang kita duduki gitu. Jadi singkatnya mah kalau di sekolah dasar kita itu harus membranding sekolah itu sebaik mungkin agar kelihatan sama masyarakat itu, wah sekolah ini baik gitu, sekolah ini baik. Jadi mudah untuk masyarakat percaya terhadap organisasi kita atau sekolah kita. Jadi sebagai orang tua mereka bisa mempercayakan kita untuk mendidik anak mereka. Gitu. Selanjutnya, tugas humas sehari-hari. Dalam public relation, tugas humas sehari-hari dibagi 4 kategori dalam suatu organisasi menurut Dozier dan Brook, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada expert prescribe, yaitu membantu perusahaan atau organisasi mencari solusi dalam menyelesaikan masalah dengan pabriknya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi kita itu harus mencari tahu gitu, apa sih selera masyarakat gitu. Nah, dalam ranah pendidikan tentunya orang tua itu ingin sekolah yang baik gitu, yang bagus untuk anaknya supaya anaknya bisa berkembang menjadi yang lebih baik, menjadi individu yang lebih baik gitu dan mendapatkan ilmu sebanyak mungkin untuk bekal anak di kemudian hari gitu kan. Selanjutnya yang kedua ada communication facilitator yang bertindak sebagai fasilitator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publik. Nah, seperti yang pertama itu juga. Jadi, peran humas juga di sehari-hari di sini sebagai eh, juru bicara gitu ataupun penyampai pesan dari masyarakat ke suatu organisasi atau sekolah kita. Jadi seperti apa yang ingin diinginkan masyarakat itu disampaikan terlebih dahulu ke humas, baru ke lembaga sekolah gitu. Yang ketiga ada problem solving process facilitator yang membuat pimpinan organisasi baik sebagai penasehat hingga mengambil tindakan atau keputusan dalam masalah dengan publik. Jadi sebagai humas, jadi humas itu bisa mengambil suatu tindakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan juga organisasi. Singkatnya, untuk menjaga hubungan yang harmonis. Dan yang keempat, ada communication technical. Menyediakan layanan teknis, komunikasi yang pelaksananya tergantung masing-masing level atau bagian, melalui pimpinan sampai bawah. Selanjutnya, masalah yang dihadapi humas. Humas atau hubungan masyarakat adalah departemen atau fungsi yang bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi antar suatu organisasi dan perusahaan baik dengan publik atau stakeholder. Dikutip dari Rifai dan kawan-kawan pada tahun 2017 menyatakan bagian besar integral dan manajemen organisasi humas seringkali menghadapi berbagai masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan.
Jadi ini sebagian besar yang bisa kita sampaikan, sebagian kecil yang bisa kita sampaikan dari permasalahan yang dialami oleh umat. Yang pertama ada krisis reputasi. Krisis reputasi dapat ditimbulkan akibat berbagai faktor, seperti skandal, kegagalan produk, ataupun perilaku yang tidak etis yang dilakukan oleh individu-individu di dalam suatu kelompok organisasi gitu. Misal dalam pendidikan, pertama sekolah dasar ya karena kita kedepannya akan menjadi seorang guru. Misal seorang guru itu terkait eh, suatu permasalahan, melakukan kekerasan kepada peserta didik. Nah, itu bisa membuat citra yang buruk terhadap suatu organisasi atau sekolah gitu. Yang kedua ada ketersediaan informasi. Jadi ketersediaan informasi menjadi satu permasalahan juga di dalam suatu lembaga, terutama di sekolah dasar. Karena minimnya informasi itu dapat membuat pandangan orang terhadap sekolah tersebut menjadi sempit gitu. Istilahnya kurangnya referensi gitu untuk menilai suatu sekolah ini bagus atau tidak. Kemudian yang ketiga ada perubahan opini publik. Interaksi dengan media massa seringkali kompleks dan rumit. Humas harus berurutan dengan wartawan yang mungkin memiliki kepentingan berbeda dan seringkali menekankan untuk mendapatkan informasi. Dan yang keempat, manajemen krisis. Ya, manajemen krisis. Humas perlu menghadapi situasi di mana komunikasi internal dan eksternal terganggu. Hal ini bisa disebabkan oleh kecerobohan informasi, kegagalan teknis, dan ketidakseimbangan komunikasi yang efektif antar publik yang terlibat. Dan yang kelima, konfirmasi dengan media. Slide selanjutnya, baik, boleh ditutup dulu share screen-nya untuk sesi pertanyaan. Kepada teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya terlebih dahulu menyebutkan nama dan nomor pokok mahasiswa. Kepada teman-teman sekalian, dipersilakan. Mending di itu dulu apa, Pri? Diulangi gitu, waktunya nggak akan cukup kayaknya. Oke, boleh. Mungkin terlebih dahulu untuk teman-teman ya, nanti join kembali ke Zoom, menggunakan link sama atau tidak, nanti dikonfirmasi di grup. Oke, terima kasih.